Hai semuanya, senang bertemu kalian. Saya Stella Saia sebagai moderator hari ini dan saya akan memandu kita semua dalam perjalanan seru menjelajahi dunia sosial media advertising. Kita akan mendengarkan paparan materi yang keren banget dari teman-teman kita. Ada Nur Anida, Jundi Wahyu Alatsari, Firda Sulehu, Rukia Usemahu, Fistovian Ipa, dan Lukna Ningkeola. Selamat menyaksikan teman-teman. Social media advertising. Definisi media sosial. Media sosial merupakan media untuk bersosial yang dilakukan secara online atau sebuah platform online yang digunakan untuk membuat dan berbagi konten dalam jejaring sosial yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Iklan dan format platform. Yang pertama, Facebook. Iklan gambar. Format paling umum menampilkan gambar tunggal dengan teks dan ajakan bertindak atau CTA. Cocok untuk meningkatkan kesadaran merek dan mengarahkan lalu lintas ke situs web. Iklan video. Menampilkan video dengan durasi pendek hingga panjang, ideal untuk meningkatkan keterlibatan dan menceritakan kisah merek. Messenger memungkinkan pengguna untuk mengobrol dengan bisnis melalui Facebook Messenger. Cocok untuk memberikan layanan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih personal. Instagram, iklan gambar, format yang sama dengan Facebook, tetapi dengan penekanan pada estetik dan visual yang menarik. Iklan video, menampilkan video dengan durasi pendek hingga panjang, ideal untuk meningkatkan keterlibatan dan menceritakan kisah merek. Iklan tweet, menampilkan tweet yang dipromosikan dengan penekanan pada teks dan tautan, cocok untuk meningkatkan kesadaran merek dan mengarahkan lalu lintas ke situs web. Iklan tren, menampilkan iklan yang muncul di bagian trending Twitter. Cocok untuk menjangkau audiens yang tertarik dengan topik tertentu. Iklan to preview, menampilkan iklan yang dapat dilewati pengguna setelah beberapa detik. Cocok untuk meningkatkan kesadaran merek dan mengarahkan lalu lintas ke situs web. Iklan video sponsor, menampilkan iklan yang muncul sebelum atau selama video YouTube. Cocok untuk meningkatkan kesadaran merek dan mengarahkan lalu lintas ke situ. 2. Targeting dan audience segmentation. 1. Targeting demografi. Menargetkan audiens berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, bahasa, dan status hubungan. Yang kedua, targeting minat. Menargetkan audiens berdasarkan minat, hobi, dan aktivitas mereka. Yang ketiga, targeting perilaku. Menargetkan audiens berdasarkan perilaku online mereka seperti pembelian sebelumnya, kunjungan situs web, dan interaksi dengan konten. Yang keempat, targeting audiens khusus. Menargetkan audiens yang telah berinteraksi dengan bisnis Anda sebelumnya seperti pengunjung situs web atau pelanggan. Yang kelima, targeting berdasarkan perangkat. Menargetkan audiens berdasarkan perangkat yang mereka gunakan seperti komputer, tablet, atau ponsel. Yang keenam, targeting berdasarkan lokasi. Menargetkan audiens berdasarkan lokasi geografis mereka seperti negara, wilayah, atau kota. 3. Budget allocation dan bidding strategi. 1. Biaya per klik atau CPC. Anda membayar setiap kali pengguna mengklik iklan Anda. Cocok untuk mengarahkan lalu lintas ke situs web dan menghasilkan prospek. 2. Biaya per 1000 tayangan atau CPM. Anda membayar setiap kali iklan Anda ditampilkan 1000 kali. Cocok untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan jangkauan. 3. Biaya per konferensi atau CPA. Anda membayar setiap kali pengguna melakukan tindakan yang diinginkan
seperti pembelian atau pendaftaran. Cocok untuk meningkatkan konferensi dan menghasilkan return of investment yang lebih tinggi. Yang keempat, bidding optimasi. Platform iklan secara optimasi menetapkan bid untuk iklan Anda berdasarkan tujuan Anda. Cocok untuk mengoptimalkan kampanye dan mendapatkan hasil yang lebih baik. 4. Creative development dan A atau B testing. Desain iklan. Buat desain iklan yang menarik dan relevan dengan target pasar Anda. Gunakan gambar berkualitas tinggi, teks yang jelas dan ringkas, dan ajakan bertindak yang kuat. Copywriting. Tulis teks iklan yang menarik dan persuasif. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, tonality yang sesuai dengan merek Anda, dan fokus pada manfaat yang ditawarkan produk atau layanan Anda. A atau B testing. Uji berbagai variasi iklan untuk melihat mana yang paling efektif. Uji elemen seperti gambar, teks, dan CTA untuk mengoptimalkan kinerja iklan Anda. 5. Campaign optimization dan analisis. Pemantauan kinerja. Pantau kinerja kampanye Anda secara teratur dan buat penyesuaian yang diperlukan. Perhatikan matriks seperti tayangan, klik, konversi, dan ROI. Analisis data. Gunakan alat analisis untuk memahami perilaku audiens Anda dan mengoptimalkan kampanye Anda. Perhatikan matriks seperti demografi, minat, dan perilaku. Pengoptimalan kampanye. Buat penyesuaian pada kampanye Anda berdasarkan data yang Anda kumpulkan. Optimalkan elemen seperti targeting, bidding, dan kreatif untuk meningkatkan kinerja kampanye Anda. Indomie Indonesia. Tujuan meningkatkan kesadaran merek dan penjualan, terutama di kalangan generasi muda. Strategi. Indomie memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Mereka menggunakan konten yang kreatif dan relevan dengan target pasar mereka, seperti video lucu, meme, dan tantangan. Indomie juga aktif berkolaborasi dengan influencer dan selebriti untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan. Hasil kampanye. Media sosial Indomie berhasil meningkatkan kesadaran mereka dan penjualan. Indomie berhasil menciptakan koneksi emosional dengan konsumennya, terutama generasi muda, melalui konten yang menghibur dan relate. Contoh, Indomie seringkali meluncurkan kampanye dengan tema yang unik dan menarik, seperti Indomie Challenge, yang mengajak pengguna untuk membuat kreasi masakan dengan Indomie. Konten ini viral di media sosial dan berhasil meningkatkan engagement dan penjualan. 2. Naik global. Tujuan naik global memperkuat pesan branding tentang inspirasi dan inovasi, serta meningkatkan penjualan. Strategi naik global. Naik menggunakan media sosial untuk membangun komunitas dan menginspirasi atlet dan penggemar olahraga di seluruh dunia. Mereka menggunakan konten yang menginspirasi, memotivasi, dan menunjukkan bagaimana produk Nike dapat membantu atlet mencapai potensi mereka. Nike juga menggunakan influencer dan atlet profesional untuk mempromosikan produk dan pesan merek mereka. Hasil Nike Global. Kampanye media sosial Nike berhasil meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Nike berhasil membangun komunitas yang kuat dan loyal di media sosial, serta menginspirasi jutaan orang untuk bergerak dan mencapai tujuan mereka. Contoh Nike Global, kampanye atau disebut juga Just Do It. Nike yang ikonik telah menjadi salah satu kampanye pembesaran paling sukses dunia. Kampanye ini menggunakan konten yang kuat dan menginspirasi untuk memotivasi orang untuk bergerak dan mencapai potensi mereka. Nike juga menggunakan media sosial untuk mempromosikan kampanye ini dan membangun komunitas yang kuat di sekitar merek tersebut. Kesimpulan, iklan media sosial adalah strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar yang spesifik dan mendorong hasil yang terukur. Dengan memahami jenis iklan dan format yang tersedia, menargetkan audiens yang tepat, mengalokasikan anggaran dengan bijak, mengembangkan kreatif yang menarik, dan mengoptimalkan kampanye Anda secara teratur, Anda dapat mencapai tujuan pemasaran Anda dan meningkatkan ROI Anda.
Kedua studi kasus ini menunjukkan bagaimana brand nasional dan global dapat memanfaatkan iklan media sosial untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Kunci keberhasilan adalah dengan menciptakan konten yang kreatif dan relevan dengan target pasar, membangun komunitas yang kuat, dan mengoptimalkan kampanye secara teratur. Dengan menggunakan strategi yang tepat, iklan media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kesadaran merek, penjualan, dan assessment. Baiklah, kita telah sampai di penghujung diskusi kita tentang social media advertising. Mari kita manfaatkan kekuatan media sosial untuk mencapai tujuan pemasaran kita. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua.